Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang bergerak di bidang pengemasan lagi ya. Sudah banyak sekali perusahaan yang kita bahas yang bergerak di bidang yang serupa ya. Saya masih ingat ada IGAR, lalu ada perusahaan yang lain lagi, IGAR dan teman-teman juga bergerak di bidang pengemasan ya. Jadi sepertinya banyak sekali konsumennya sehingga mereka para pelaku bisnis ini masih dapat terus bertahan dan terus bertumbuh di dalam bisnis pengemasan. Kita akan membahas perusahaan pengemasan yang satu ini, yakni adalah PT Sinergi Inti Plastindo Tbk dengan kode emiten ESIP atau kita panggil aja ESIP ya. Jumat kemarin mereka naiknya banyak banget 27% ya. Jadi saya ambil ini untuk dibahas biar lihat apakah kenaikan saham ini wajar atau tidak. Ya, kita akan membahas ESIP ini. Mereka listing tanggal 14 November 2019 ya, bergerak di sektor basic materials. Dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut, jadi cukup sedikit ya, jadi lebih mudah untuk kita lihat nanti pemegang sahamnya ya. Kita akan melihat sejarah singkat daripada ESIP ini. Mereka memproduksi dan mendistribusi barang plastik untuk pengemasan untuk kebutuhan masyarakat luas ya. Mereka didirikan pada tahun 2001 untuk memproduksi dan mendistribusikan produk jadi kemasan plastik baik dalam negeri maupun ekspor ya. Kemasannya berbasis HDPE dan LLDPE atau LDPE. Lalu pada tahun 2019, seiring dengan permintaan yang memuncak, mereka menambah fasilitas pabrik baru di daerah Provinsi Banten dengan kapasitas yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dan ini visi misi mereka. Lalu kita akan melihat manajemen mereka dari komisaris. Pertama ada Ibu Sandra Kusumadewi sebagai komisaris utama, lalu Bapak Dr. Christopher Ben Farmer sebagai komisaris independen ya. Dan langsung masuk ke direktur, Bapak Eri Budi Setio Kurniawan sebagai direktur utama, lalu Bapak Mangasi Taraja sebagai direktur. Lalu yang terakhir ada Ibu Shirley Asi Atmaja sebagai sekretaris perusahaan ya. Jadi manajemennya juga nggak terlalu banyak, mungkin karena perusahaannya masih berkembang ya. Dan ini beberapa produk mereka. Ada t-shirt bags, lalu ada produk soft loop handle bag, lalu Prodi draw bags dan patch handle bags ya. Sekilas kita lihat mungkin produknya biasa-biasa aja ya. Harganya nggak terlalu mahal, itu satu paling ratusan rupiah atau ribuan rupiah. Tapi kalau kita jualnya per hari misalnya jutaan lembar, wah hitung teman-teman berapa itu banyaknya ya. Dan ini beberapa produk mereka ya. Lalu sekarang kita akan melihat pemegang saham daripada ESIP ini. Yang pertama ada PT Tanindo Omega Pacific. PT Tanindo Omega Pacific ESIP. Baru kita masuk ke berita. Oh, nggak ada ya. Oke, langsung kita lanjut ke Eri Budi Setio Kurniawan. Eri Budi Setio Gunawan. Eri Budi Setio Kurniawan. Sorry salah. Kurniawan. Gerak right issue. Harga jual turun merosot. Capex menebar dividen. Listing lebih ekspansif. Turun bisa tumbuh 50%. Naikkan kapasitas produksi. Oke, aman-aman aja sih dengan komposisi pemegang saham masyarakat 33,66%. Jadi masih aman ya. Kita masuk ke fundamentalnya. Di sisi operating profitnya lebih besar daripada net profit. Nice. Lalu di sisi valuasinya PR-nya 72 kali udah cukup mahal ya, dengan PBV 1,8 juga cukup mahal bagi saya. Lalu di sisi profitability, operating profit marginnya 8% dengan net profit margin 2% ya. Cukup tipis sih marginnya. Di sisi liquidity-nya cash ratio-nya 3% doang, quick ratio-nya 37% doang, tapi tidak apa-apa, masih ada current ratio-nya sebesar 121%. Jadi dengan semua asetnya masih dapat mampu membayar hutang jangka pendeknya lah ya. Mereka juga pernah bagi dividen di tahun 2020 sebesar 0,9 rupiah ya. Dan sekarang untuk tes terakhir, apakah mereka cukup besar turnover-nya? Kayaknya sih besar sih, 39 miliar. Karena kenaikannya banyak banget Jumat kemarin ya. Jadi tentu saja transaksinya besar sekali.
Tapi kalau bagi saya sih, saya tidak terlalu tertarik dengan ASIP ini ya, karena mereka udah cukup mahal dan juga PR-nya udah terlalu tinggi, PWV-nya juga tinggi ya. Jadi untuk sementara ASIP ini saya akan skip dulu sampai harganya lebih wajar lagi bagi saya ya. Demikian tentang ASIP yang bersaing dengan banyak perusahaan sejenis, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.